Ya, Indonesia versus Cina, di mana kita mengalami kekalahan tipis 2-1. Terlepas dari kekalahan itu, kita tidak usah memikirkan terlalu jauh. Kita akan coba melihat apa sih sebenarnya yang membuat kita keteteran saat melawan Cina, bahkan kesusahan dalam mengolah bola di babak pertama. Nah, inilah starting line up di babak pertama yang coba diramu oleh Coach Sintayong, di mana kita menggunakan formasi 3-4-3. Namun di sini ada keanehan dari formasi tersebut, di mana posisi permain ada beberapa position yang diacak sama Coach Sintayong. Terlepas dari kenapa diacak, yaitu keputusan terbaik Coach Sintayong ya. Nah, yang buat saya bertanya di sini adalah posisi di back belakang, back tengah diisi oleh Nathan Choon, Calvin Verdon, dan Messilgers. Nah, kita tahu sendiri bahwa Calvin Verdon itu ya wingback kiri ya, posisi yang sebenarnya, di mana wingback kiri itu diisi oleh Sain Patiyama. Nah, yang anehnya lagi adalah posisi defender tengah itu Jay Itzes, malah Jay Itzes yang didorong agak ke tengah ya, untuk mendampingi Ivar Jenner. Ini line up pada saat siaran live streaming yang saya screenshot ya. Di sini sempat saya loh, kok kenapa kayak gini. Terlepas dari itu, inilah keputusan terbaik dari Sintayong. Nah, sedangkan di posisi bangku cadangan itu masih ada Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan juga Tom Haye serta Malik Rizaldi. Disinilah keanehannya, teman-teman. Sebelum saya menjelaskan terlebih jauh, saya akan mereaction video reaction dari salah satu tiktokers atau youtubers ya yang membahas soal ini. Yuk kita sama-sama saksikan. Oke, berikut ulasan dari salah satu konten kreator TikTok ya, yang saya ambil videonya. Saya mohon izin untuk menstish dan mereaction video tersebut atas pengamatan saat Indonesia melawan Cina. Bertanding melawan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa malam WIB, Timnas Indonesia sebagai tim tamu kalah tipis 1-2 dari Cina. Ya. Meski telan mengalami kekalahan, namun Timnas Indonesia punya sejumlah catatan positif yang membuat asa pasukan Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka. Ya, salah satunya adalah kita masih punya kesempatan lolos ya, karena pertandingan Jepang melawan Australia itu draw. Jadi Australia punya 5, Arab Saudi dan Bahrain juga draw. Jadi masing-masing punya 5. Kita sekarang posisi di urutan kelima, selisih gol dengan, meskipun kalah dari Cina, kita masih posisi di 5 dengan posisi perbedaan selisih gol ya. Dan kita peringkat 4-3-2 itu kita cuma selisih 2 poin. Saya rasa kita masih punya peluang ya. Aktivitas gol Timnas Indonesia yang masih terus berlanjut dari laga sebelumnya. Jika digabungkan, dalam 2 pertandingan terakhir, Timnas Indonesia mampu ciptakan 3 gol ke gawang lawan. Angka tersebut lebih baik dari 2 laga awal, di mana skuad Garuda cuma bisa sekali cetak gol saat bertemu Arab Saudi. Selain produktivitas gol yang meningkat, hal positif lain adalah gaya bermain Timnas Indonesia yang mampu mendominasi meski tampil di kandang lawan. Tercatat, anak asuh Sintayong tersebut mampu torehkan 76% penguasaan bola dan lepaskan 14 tembakan ke gawang Cina. Bahkan penguasaan bola yang dominan atas Cina malam ini mendapat sorotan khusus dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Moriyasu menyebut penguasaan bola yang dominan menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia bukan lagi tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Mereka sudah bisa menguasai jalannya pertandingan melawan Cina. Dan menurut saya, ini menandakan kalau mereka bukan tim terlemah lagi di grup ini, ujar Moriyasu dalam jumpa pers pasca timnya melawan Australia. Setelah melalui pertandingan yang berat melawan Australia, kita akan persiapkan tim sebaik mungkin untuk melawan Indonesia. Saya pikir itu juga laga yang sulit, tambah Moriyasu.
Sekadar informasi, anak asuh Moriyasu akan menghadapi Indonesia di matchday kelima pada 15 November 2024, mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jangan lupa kita ramaikan. Sementara atas hasil ini, teman-teman ya. timnas Indonesia tetap berada di posisi kelima Posisi klasemen, 5, benar. meskipun Masih posisi sama-sama 5 ya. mengoleksi 3 poin dengan Cina. Cina Timnas Indonesia unggul selisih gol Selisih dengan gol, ya. hanya Kita minus unggul. 1 gol, sedangkan Benar. Cina minus 9 gol. 9 gol. Walhasil, meskipun menang terhadap Indonesia, Cina masih menempati dasar klasemen. Sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, berikut ini 4 keputusan Shin Tae-yong yang dipertanyakan. Nah, inilah 4 keputusan Sintayong yang dipertanyakan sama pengamat serta pengamat bola ya sejauh ini dan dipertanyakan oleh para penggemar timnas Indonesia. Para Yang pengamat sepak bola berseliweran di internasional medsos ya. saat timnas Indonesia dikalahkan Cina di Qingdao Youth Football Stadium. Pertama, mengapa Shin menaruh Calvin Verdong sebagai bek tengah? Nah kan, benar kan? Kenapa Calvin Verdong ditaruh di tengah sedangkan Calvin Verdong ini posisinya itu wingback kiri yang notabene naluri serangnya daya dobrak ke depannya itu menusuk itu jauh ke depan. Jadi otomatis naluri wingbacknya itu keluar. Verdong itu beberapa kali loh sampai melepaskan tembakan keras di depan gawang itu lini pertahanan di belakang kita itu kosong. Ini yang menjadi pertanyaannya. Taeyong memilih untuk memainkan Calvin Verdong sebagai bek tengah, meskipun sang pemain sejatinya adalah bek kiri. Imbas dari hal tersebut, Shane Patinama menjadi starter untuk pos bek kiri, dan Shane turut andil dalam penciptaan gol pertama Cina. Begitu pula, pada gol kedua, aksi Verdong yang naik ke lini serang menyebabkan lini pertahanan lowong. Jay Itzes kan dan bener. Miss Hilgers terlalu renggang, dan Zhang Yuning memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kedua. Nah, proses gol kedua ini, Miss Hilgers itu memang terlalu renggang. Namun yang perlu kita catat adalah Miss Hilgers pada posisi saat itu ialah selalu melakukan menutup posisi mengganti ruang kosong yang ditinggalkan sama kapten kita Asnawi. Di mana kita tahu naluri mendobrak ke depannya Asnawi ini sering jauh ke depan namun telat untuk kembali ke posisinya. Disitulah Miss Hilgers sempat beberapa kali menutup celah yang ditinggalkan Asnawi ketika Asnawi meninggalkan line positionnya, dan Asnawi juga sempat beberapa kali salah passing dan kehilangan bola ya. Jadi ini Miss Hilgers ini naik turun nih hingga terjadilah gol kedua di mana Miss Hilgers tertinggal 1 atau 2 langkah dari pemain depan Cina. Bagi Cina, keputusan kedua mencadangkan Rizky Ridho. Shin Tae-yong memutuskan untuk mencadangkan Rizky Ridho dalam pertandingan ini setelah Jordi Amat dipulangkan lebih awal. Ridho difavoritkan untuk tampil sebagai starter, mengambil alih tempat Amat di susunan pemain utama, namun Ridho justru tidak ada dalam starting line up. Di babak kedua, setelah Ridho diturunkan, pertahanan timnas Indonesia terlihat lebih baik. Nah, kenapa Ridho diturunkan di babak kedua lebih awal? Karena pada saat babak pertama itu terjadi aksiden antara Miss Hilgers dengan Asnawi di mana teman-teman jika menonton itu terjadi benturan ya. Saya kurang tahu miscommunication atau bagaimana atau itu penyebab cedera, tapi kalau saya lihat dari live streaming itu kayaknya itu deh yang membuat cedera ringan si Miss Hilgers jadi harus ditarik keluar. Jadi bukan alasan yang lain ya. Saya curiga dia cedera. Harus mengorbankan Miss Hilgers ke bangku cadangan. Keputusan mengejutkan ketiga ialah mencoret Eliano Reinders. Mencoret Eliano Reinders. Jadi di line up ini, ya yang ini nih, coba kita lihat di bangku cadangan ini tidak ada nama Eliano Reinders. Itu kenapa guys? Dan ini saya tidak takut berkomentar ya. Silakan info yang terdengar itu bahwa alasan taktikal. Namun saya rasa alasan taktikal yang tidak bisa masuk line up dengan formasi racikan saat melawan Cina itu mungkin ya saya nggak tahu alasannya gimana. Laga dimulai, muncul kehebohan soal Eliano Reinders dicoret dari skuad timnas Indonesia yang menimbulkan pertanyaan. Jika memang itu adalah keputusan taktikal Shin Tae-yong, maka hal itu patut dipertanyakan karena Reinders adalah opsi serba bisa. Keempat, telat memainkan Pratama Arhan dan Tom Hai. Nah, ini dia, telat memainkan Arham Pratama dan Tom Hai. Sebenarnya
apa yang dilakukan Arhan itu sangat-sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia ketika dia masuk ya, dimana kualitas Arhan itu di menit-menit terakhir itu beberapa kali melakukan umpan-umpan silang ya, menusuk langsung ke jantung pertahanan Cina. Ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia di sisi kiri ya, di sisi kanan tentunya ya, yang tidak dilakukan oleh Asnawi, di mana beberapa kali Asnawi malah terlalu lama memegang bola, bahkan salah passing dan terlalu cepat kehilangan bola ya. Ini yang benar-benar Arhan betul-betul memperlihatkan kualitasnya ya, dan terbukti beberapa kali umpan silang dilakukan oleh Arhan Pratama itu efeknya luar biasa ya, sempat mengancam, meskipun gol yang terjadi Indonesia itu melalui lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Arhan Pratama yang betul-betul merubah keadaan. Untuk timnas Indonesia baru tercipta pada menit ke-86 Ya. setelah 1 menit Pratama Arhan masuk ke lapangan. Berawal dari lemparan jauh Pratama Arhan, Dan Tom Haye disambut oleh berhasil Tom menguasai Haye ya. bola di dalam Keren, kotak keren. penalti. Pemain Almere City itu kemudian melepaskan tendangan mendatar yang menggetarkan gawang Cina. Gol Haye membangkitkan semangat timnas Indonesia. Namun, usaha keras untuk mencetak gol penyama kedudukan di sisa laga gagal membuahkan hasil. Sementara begini komentar Shin Tae-yong pasca laga melawan Cina. Shin Tae-yong mengakui keuletan dan ambisi Cina untuk memetik kemenangan lebih tinggi ketimbang anak asuhnya. Namun, Shin Tae-yong juga mengklaim 2 gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes karena murni blunder yang dilakukan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Baik Cina dan Indonesia memang sama-sama menginginkan kemenangan. Namun tuan rumah menunjukkan sesuatu yang lebih. Terang Shin Tae-yong dikutip dari laman 163. Nah, itu dia tadi ya cuplikannya. Jadi sebenarnya terlepas dari apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong dan juga teman-teman yang berseliweran di media sosial, di mana ada yang mengkritik Asnawi lah, mengkritik STY lah, oke lah, terlepas dari itu teman-teman, Cina bermain bagus. Tuan rumah bermain bagus dengan menerapkan defense yang betul-betul ketat luar biasa. Jadi ini murni bukan kesalahan murni dari Coach Shin Tae-yong maupun para pemain. Intinya teman-teman, apapun yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong sampai sejauh ini bersama dengan teman-teman timnas Indonesia, itulah yang terbaik. Silakan mengkritik Coach Shin Tae-yong ataupun pemain-pemain yang kalian anggap blunder lah apa segala macam, tapi kritik yang bijak, jangan sampai menghujat. Ingat, apa yang dilakukan oleh teman-teman timnas sampai sejauh ini dan juga Coach Shin Tae-yong sudah sangat jauh dan sangat-sangat bagus ya. Jadi buat saya, harapan saya, mari kita tetap dukung timnas Indonesia. Peluang menuju ke round 4 masih terbuka lebar. Jadi tetap optimis, Garuda Indonesia.